Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai kerajinan tekstil, fungsi dan prinsip kerajinan tekstil, jenis dan karakteristik kerajinan tekstil, tapestri, batik, sulam, jahit aplikasi, dan ketiga, keamanan dan keselamatan kerja serta kebersihan. Proses produksi, bahan kerajinan, alat produksi, dan kemasan. Tapestri. Ini adalah contoh dari aneka hias tapestri dengan teknik tenun serat. Bahan pembuatan hiasan tapestri. Bahan yang digunakan untuk membuat hiasan tapestri ada benang tipis untuk lungsi, benang katun atau nilon tipis, 2 benang tebal untuk pakan, alat yang digunakan dalam pembuatan hiasan tapestri, kayu snap-ram yang diberi paku untuk benang lungsi, alat pembuatan tenun serat, batang kayu atau sumpit, dua, ada batik. Sejak dahulu kala, Indonesia telah menggunakan produk batik sebagai alat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari pakaian hingga kebutuhan ritual budaya. Dalam sejarahnya, secara magis, pemilihan teknik rintang warna pada batik ditunjukkan untuk mengundang keterlibatan roh pelindung guna menolak roh jahat. Para ahli meneliti berdasarkan lukisan-lukisan yang ditemukan di dalam dinding goa-goa di Indonesia, dan kegiatan rintang warna sudah dilakukan oleh manusia purba. Aneka kain rintang warna. Satu, batik pedalaman. Batik pedalaman adalah pengkategorian batik yang berkembang di masa lalu. Dahulu pembatik-pembatik hanya ditemui di daerah pedalaman. 2. Batik pesisir. Batik pesisir adalah batik yang berkembang di masyarakat yang tinggal di luar benteng keratin sebagai akibat dari pengaruh budaya daerah di luar Pulau Jawa. Bahan produksi batik. 1. Kain putih. Kain katun lebih mudah menyerap zat warna dengan baik dibanding jenis polyester. 2. Malam atau lilin, bahan yang digunakan untuk membatik. 3. Zat pewarna batik. Ada 2 jenis, yaitu pewarna sintetis atau buatan dan pewarna alami. Canting adalah alat yang dipakai untuk memindahkan atau mengambil cairan. Ini adalah bagian-bagian dari canting. Ada canting yang tradisional dan yang elektrik. Alat produksi batik ada canting cap motif tengah, 2
kompor, alat untuk membuat api, untuk memanaskan lilin malam. Ini adalah contoh dari alat produksi batik, ada dingklik, gawangan, bandul, kompor gas, pola batik, wadah, panci, ember, dan kompor minyak. Dalam proses pembuatan batik dikenal ada 3 teknik, yaitu teknik cap, teknik tulis, serta teknik campuran cap dan tulis. Proses pembatikan dapat diuraikan. Pertama ada nganji, pemberian kanji setelah kain cuci, pengemplong, penghalusan permukaan kain dengan cara dipukul-pukul menggunakan alat pemukul dari kayu agar kain tidak kaku dan mudah menyerap malam dan warna. 3. Nyungging, membuat pola di atas kertas. 4. Japlak, menjiplak pola dari kertas ke kain. 5. Lowong, memberi lilin atau malam pada kain sesuai pola. 6. Ngiseni, memberi isian motif ke dalam pola besar. 7. Nembok, penutupan pada bagian-bagian tertentu dengan malam agar tetap berwarna putih saat dilorot. 8. Nyolet, memberi warna dengan kuas atau kayu dengan ujung spons. 9. Nyelup, memberi warna pada kain dengan pencelupan. 10. Mopok, memberi isian pada latar belakang pola. 11. Ngelorot, membuang lilin atau malam yang sudah tidak diperlukan lagi agar motif batik terlihat. 12. Nanahi, memberi isian dengan malam pada latar belakang pola. 13. Selanjutnya dapat dilakukan pencelupan warna terakhir. Tiga, sulam. Kegiatan menyulam sudah sejak lama dikenal dalam kehidupan manusia. Bahkan, usia sulaman bisa dikatakan sama dengan ditemukannya pakaian, yaitu sejak ribuan tahun silam. Sulam biasa disebut dengan border. Adalah hiasan yang dibuat di permukaan kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Ini adalah contoh dari jenis-jenis tusuk dasar. Tusuk jelujur, tusuk tikam jejak, tusuk silang, tusuk flanel, tusuk vespon, tusuk rantai, tusuk melekat benang, dan tusuk batang. Beberapa jenis sulaman yang berkembang kini: A. Sulam kepala peniti. B. Sulam bayang. C. Sulam renda bangku. D. Sulam pita. 4. Jahit aplikasi. Menjahit adalah sebuah kegiatan menyambungkan dua buah kain dengan menggunakan benang dan jarum. A. Jahit aplikasi standar atau online. Jahit aplikasi standar atau online adalah teknik membuat benda kerajinan tekstil yang dikerjakan dengan cara membuat gambar pada kain, kemudian digunting dan ditempel pada lembaran kain, kemudian diselesaikan dengan teknik sulam.
Fungsi jahit aplikasi adalah untuk menghias permukaan pada kain. Jahit aplikasi pada potong sisip atau inlay. Jahit aplikasi potong sisip adalah teknik menghias permukaan yang dikerjakan dengan melobangi bagian dasar kain yang telah digambari motif sesuai dengan rencana. Jahit aplikasi potong motif adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara memotong motif yang ada pada kain kemudian ditempel pada permukaan kain. Jahit aplikasi pada lipat potong. Jahit aplikasi lipat potong adalah teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan dengan tangan atau mesin. Jahit aplikasi pengisian. Jahit aplikasi dengan pengisian adalah teknik menghias permukaan kain dengan dikerjakan secara manual atau mesin. Alat produksi jahit aplikasi: jarum jahit tangan dan jarum sulam, gunting, jarum pentul dan bantal, tudung jari dan alat pemasuk benang, pemindangan, pensil atau kapur jahit, cukil atau pendedel jahitan, setrik. Bahan produksi jahit aplikasi: pertama ada benang jahit atau benang sulam, dua kain bermotif atau polos dan kain felt,